Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsa akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari matkul literasi digital yang berjudul penggunaan AI di dunia olahraga. Yang kedua, memahami AI dalam penjelasan teknologi AI dan integrasinya dalam sektor olahraga. Kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data yang membuat keputusan cerdas dalam olahraga. Ia terintegrasi melalui sensor, variabel, analisis video, dan algoritma prediktif yang membantu atlet dan pelatih mengoptimalkan performa, mencegah cedera, dan membuat keputusan strategis berbasis data real time. Jadi kesimpulannya, jadi mengubah cara tim bekerja seperti cara latihan, cara berinteraksi dengan penggemar mungkin, cara menganalisis mungkin. Jadi AI sangat berpengaruh ya teman-teman. Yaitu aplikasi utama AI dalam olahraga. Bagaimana AI mengubah berbagai aspek dunia olahraga? Kecerdasan buatan telah merevolusi cara tim dan atlet berlatih, bertanding, dan berinteraksi dengan penggemar. Dari analisis data, performa, hingga prediksi cedera, AI memberikan wawasan yang sebenarnya tidak mungkin didapatkan secara manual. Analisis performa atlet, prediksi dan pencegahan cedera, keterlibatan dan pengalaman penggemar, optimalisasi program latihan. Menarik. AI itu menggunakan teknologi seperti motion capture atau perekam gerak, analisis video, dan pelacakan data. Jadi sistem ini bisa merekam setiap gerakan atlet. Hasilnya, pelatih bisa tahu persis bagaimana kondisi atlet saat itu, di mana letak kelemahannya, kapan mereka mulai lelah, dan bagaimana cara memperbaiki teknik mereka supaya lebih maksimal. Manfaatnya apa? Yang paling penting adalah adanya feedback atau umpan balik secara real time atau langsung saat itu juga. Jadi pelatih bisa langsung tahu strategi apa yang perlu diubah supaya performa tim meningkat. Selanjutnya, analisis performa atlet. Teknologi AI untuk analisis mendalam. AI menggunakan motion capture, analisis video, dan pelacakan data untuk memberikan wawasan mendalam tentang performa atlet. Teknologi ini memungkinkan pelatih mengidentifikasi kelemahan dan mengoptimalkan teknik. Manfaat utama, umpan balik presisi secara rendah, yang membantu meningkatkan strategi dan performa kompetisi data keputusan berbasis bukti. Cara penggunaan AI dapat mengurangi risiko cedera hingga 30% melalui prediksi dan pemantauan kondisi atlet secara real time, analisis biomekanik
gerakan atlet, pemantauan beban latihan harian, deteksi dini tanda-tanda kelelahan, rekomendasi pemulihan personal. Nah, ini tidak kalah penting ya teman-teman. Ini sangat krusial. Cedera itu musuh utama atlet. Nah, dengan AI resiko cedera ini bisa dikurangi loh. Caranya adalah AI memantau kondisi tubuh atlet secara terus-menerus dan real time. Sistem bisa mendeteksi gerakan yang beresiko dan beban latihan yang terlalu berat. Oke, slide ke-7, tantangan dalam implementasi AI. Berbagai hambatan yang perlu diatasi dalam adopsi teknologi AI di industri olahraga. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, implementasinya memerlukan perencanaan matang dan investasi yang signifikan. Kekhawatiran privasi dan keamanan data, biaya teknologi dan infrastruktur tinggi, resistensi perubahan dan pelatihan dan atlet kebutuhan keahlian khusus. Oke, pertama kita lihat bagian perbandingan pengalaman tradisional versus AI. Jadi begini, kalau ada yang cara yang tradisional atau biasa dulu itu bagaimana? Biasanya kan kita melihat pertandingan yang sudah lewat, datanya itu saja yang standar, dan informasi yang diberikan ke penonton itu semua rata buat semua orang, nggak ada bedanya, jadi kurang personal. Nah, beda kalau sudah pakai AI, kontennya bisa disesuaikan sama selera masing-masing orang. Kalau kamu suka statistik, yang muncul datanya detail. Kalau kamu cuma mau lihat momen seru yang muncul cuplikannya, statistikanya juga muncul secara real time saat pertandingan berjalan. Platformnya jadi lebih seru buat dipakai dan pengalaman nontonnya jadi lebih hidup dan mendalam. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian tantangan dan implementasi AI. Walaupun AI itu keren dan banyak manfaatnya, tapi bukan berarti pakainya gampang-gampang saja loh. Ada beberapa hambatan yang harus dihadapi. Pertama, soal privasi dan keamanan data. Karena datanya banyak dan detail, tentu aja kekhawatiran data dan penggunaan nama sering terjadi. Kedua, soal biaya. Teknologi ini mahal, mulai dari beli alatnya, infrastrukturnya, sampai perawatannya. Kita lanjutkan. Tren masa depan AI di olahraga. Perkembangan teknologi di AI dalam 5 tahun ke depan. 2024, adopsi teknologi wearable yang semakin luas untuk pemantauan performa atlet secara real time. 2025, pelatih visual berbasis AI yang memberikan panduan personal dan analisis mendalam. 2026, sistem wasit dan pengambilan keputusan real time dengan bantuan AI untuk akurasi lebih tinggi. 2027, integrasi AI dalam pengalaman virtual reality untuk penggemar. 2028,
pemodelan strategi olahraga sepenuhnya berbasis AI, inovasi, keberlanjutan, transformasi industri olahraga global. Kalau kita lihat ke depan, pengembangan AI ini sangat cepat. Di tahun 2024 itu saja sudah banyak atlet pemantau, banyak alat pemantau canggih yang dipakai atlet. Nanti ke depannya akan ada analisis yang lebih personal, sistem yang lebih cerdas dalam membantu pengambilan keputusan sampai integrasi dengan teknologi virtual reality atau VR buat penonton. Bayangkan saja nanti 2027 mungkin kita bisa nonton pertandingan seolah-olah kita ada di sana lewat VR. Tahun 2028, strategi permainan bisa dimodelkan sepenuhnya pakai AI. Intinya, olahraga ke depannya akan semakin modern, canggih, dan berubah secara total. Studi kasus AI di tim sepak bola profesional. Contoh implementasi AI dalam sepak bola. Tim sepak bola profesional menggunakan AI untuk menganalisis pertandingan dan mengembangkan strategi sistem AI menganalisis para permainan lawan, pergerakan pemain, dan peluang gol secara real time. Hasil implementasi AI menunjukkan peningkatan persentase kemenangan hingga 15% dan pengurangan cedera pemain sebesar 25% melalui pemantauan beban latihan dan kondisi fisik. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.